Di balik kesuksesan seorang tokoh besar, selalu ada kisah perjuangan yang menginspirasi. Salah satu sosok yang perjalanan hidupnya penuh dengan tantangan dan kerja keras adalah Andi Amran Sulaiman. Nama ini dikenal luas sebagai pengusaha sukses sekaligus Menteri Pertanian Indonesia yang membawa perubahan besar di sektor pertanian. Namun, sebelum mencapai titik ini, Amran Sulaiman telah melewati masa-masa sulit yang mengasah mental dan karakternya. Andi Amran Sulaiman lahir pada 27 April 1968 di Bone, Sulawesi Selatan. Ia merupakan anak keempat dari 12 bersaudara. Ayahnya, Andi B. Sulaiman Dahlan Petalinta, adalah seorang bintara TNI, sementara ibunya adalah seorang ibu rumah tangga yang mengurus keluarga besar mereka. Meskipun berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang militer, kehidupan mereka jauh dari kemewahan. Gaji pensiunan sang ayah yang hanya Rp100.000 per bulan, jelas tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga besar mereka. Sejak kecil, Amran terbiasa hidup dalam keterbatasan. Namun, kondisi tersebut tidak membuatnya menyerah. Sebaliknya, ia bertekad untuk mengubah nasibnya dengan bekerja keras. Prinsip hidup yang selalu ia pegang adalah, boleh terlahir miskin, tapi jangan sampai kita mati dalam kemiskinan. Sejak usia 9 tahun, Amran sudah mulai bekerja untuk membantu keluarganya. Salah satu pekerjaan yang ia lakukan adalah menjadi pemecah batu gunung. Batu-batu yang ia pecahkan dijual kepada pemilik proyek konstruksi di sekitar kampungnya. Hasilnya ia gunakan untuk membantu biaya hidup keluarganya dan biaya sekolahnya sendiri. Meskipun harus bekerja keras sejak kecil, Amran tidak pernah melupakan pendidikan. Ia menempuh pendidikan dasarnya di SD Impres 10 Mapesangka, kemudian melanjutkan ke SMP Negeri Ponre, dan menyelesaikan pendidikan menengahnya di SMA Negeri Lapariaja, semuanya berlokasi di Bone. Setelah lulus SMA, ia bertekad untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, meskipun kondisi ekonominya masih sulit. Amran berhasil masuk Universitas Hasanuddin di Makassar dan mengambil jurusan pertanian. Di kampus ini, ia tidak hanya fokus pada akademik, tetapi juga aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, menunjukkan bakat kepemimpinan yang menonjol. Untuk membiayai kuliahnya, ia sering bekerja serabutan, mulai dari berjualan hingga mengerjakan proyek penelitian kecil-kecilan. Setelah menyelesaikan pendidikan sarjana, Amran melanjutkan studi hingga meraih gelar magister dan doktor di bidang pertanian di universitas yang sama. Dalam perjalanannya, ia banyak melakukan penelitian yang berfokus pada inovasi di sektor pertanian. Salah satu inovasi yang ia kembangkan adalah racun tikus dengan merek Tiran, yang ternyata sangat sukses di pasaran. Berawal dari kesuksesan produk racun tikus tersebut, Amran kemudian mendirikan Tiran Group, sebuah perusahaan yang bergerak di berbagai sektor, termasuk pertanian, pertambangan, dan energi. Dengan kerja keras dan visi bisnis yang kuat, Tiran Group berkembang pesat dan menjadi salah satu konglomerat terkemuka di Indonesia Timur. Dalam menjalankan bisnisnya, Amran selalu berpegang pada prinsip integritas dan keberlanjutan. Ia tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada dampak sosial yang bisa diberikan bagi masyarakat, terutama petani dan masyarakat kecil di daerah terpencil. Kesuksesan Amran di dunia bisnis dan kepeduliannya terhadap sektor pertanian akhirnya membawanya ke dunia birokrasi. Pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo menunjuknya sebagai Menteri Pertanian dalam Kabinet Kerja. Sebagai seorang yang berasal dari latar belakang petani dan pengusaha, Amran memahami betul tantangan yang dihadapi oleh petani Indonesia. Selama menjabat, ia melakukan berbagai inovasi, termasuk modernisasi pertanian, peningkatan produksi pangan, serta penguatan sektor agroindustri. Di tahun 2023, ia kembali ditunjuk sebagai Menteri Pertanian oleh Presiden Joko Widodo, setelah Syahrul Yassin Limpo mengundurkan diri. Kemudian, pada Oktober 2024, Presiden Prabowo Subianto kembali mempercayakan jabatan ini kepadanya untuk periode 2024 sampai 2029. Hal ini membuktikan bahwa kompetensi dan dedikasi Amran dalam membangun sektor pertanian Indonesia telah diakui oleh berbagai pihak. Pria kelahiran Bone 27 April 1968 itu adalah anak keempat dari 12 bersaudara. Lahir di keluarga militer dan memiliki seorang ayah bintara sersan tentara, Amran tumbuh sebagai seseorang yang sederhana dan disiplin. Menariknya, saat ditelusuri, rupanya sang ayah masih keturunan Raja Bone ke-23, Lapawoi Ahung Sumaling. Sejak SD hingga S3, Amran mengenyam pendidikan di Sulawesi dan telah menyelesaikan gelar doktornya di Universitas Hasanuddin pada tahun 2012. Amran mampu membangun dan membesarkan 14 perusahaan,
yang tergabung dalam holding Kiran Group saat usianya masih tergolong muda. Bahkan sebelum menjabat sebagai Menteri Pertanian, Amran merupakan CEO dari PT Kiran Group. Yang pertama, swasembada adalah gagasan besar Bapak Presiden Republik Indonesia. Beliau perintahkan kepada kami agar bisa mencapai swasembada secepat-cepatnya, dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kami yakin bahwa target yang diberikan Bapak Presiden kita bisa capai. Kenapa? Kita punya pengalaman, pernah swasembada 4 kali, bahkan kita mendapatkan penghargaan ketahanan pangan, food security dari FAO, itu penghargaan tertinggi dunia. Setelah 40 tahun, dulu Pak Harto di 1985, baru-baru ini kita dapat penghargaan tahun 2024. Kemudian langkah-langkah kami adalah, pertama, pertanian harus satu komando. Yang dimaksud satu komando adalah mulai hulu hilir itu satu komando. Sehingga tidak ada dualisme dalam mengambil kebijakan dan keputusan. Kemudian kami melihat kebijakan-kebijakan apa saja yang kita harus ambil. Karena kebijakan yang keliru itu berdampak besar pada sektor pertanian. Salah satu contoh, pupuk itu adalah sangat vital sektor pertanian. Bapak Presiden sudah menyetujui pupuk naik 100%. Jadi insya Allah masalah pupuk, kemudian benih bersertifikat kita berikan secara gratis, kemudian memperbaiki irigasi, kemudian pompanisasi, cetak sawah dan seterusnya. Itu langkah-langkah kita lakukan ke depan. Kami yakin hal ini bisa kita capai.